Pada kesempatan ini, EFG 3D akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya menambahkan rig kepada mobil supaya nantinya mobil itu bisa dioperasikan. Tapi sebelum itu, kita harus menginstal terlebih dahulu yang pertama add-on Blender Kit ya. Teman-teman bisa masuk saja ke situs blenderkit.com. Kemudian teman-teman bisa download Blender Kitnya di sini. Setelah download dan masuk ke file ya, kemudian edit, kemudian preferences. Setelah itu tinggal masuk ke add-on. Kalau sudah di download, nanti teman-teman install ya from this, lalu cari saja file yang tadi sudah di download tersebut, lalu install. Setelah diinstal, maka secara otomatis akan muncul di atas ini. Yang harus diinstal lagi adalah plugin Rigakar ya. Jadi tinggal masuk saja ke situs ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Scroll ke bawah lalu download yang paling terbaru, kemudian download saja. Ini setelah di download sama ya, teman-teman masuk ke Blender lagi, dalam menu edit, kemudian ada submenu preferences, kemudian masuk lagi di add-on, kemudian install from this seperti yang tadi, lalu cari saja filenya lalu install. Sebelum kita memulai, maka kita akan menghapus dulu segala sesuatu yang ada di tampilan awal ini ya. Di sini ada light ya, kemudian juga ada mesh cube, mesh kubus, kemudian di sini ada kamera. Kita akan seleksi semuanya dengan menekan A ya, lalu kemudian tekan X. Saya akan ulangi, saya akan aktifkan terlebih dahulu screen key-nya. Teman-teman bisa melihat ya apa yang saya tekan di sini. Kita tekan saja A untuk menyeleksi semuanya, lalu tekan X lalu delete seperti ini. Jadi kita punya sebuah lembar kerja yang masih kosong ya di sini. Baik, jika teman-teman sudah menghapus semua yang ada di tampilan awal tadi, sekarang tinggal masuk ke Blender Kit-nya dan kita akan ambil satu aset mobil ya dari sana. Caranya kita dengan mencentang mata ini, kemudian kita tulis saja car ya. Kemudian kita tinggal cari mobil yang kita sukai. Ya, saya akan memilih mobil ini, Audi R8 Sport ya. Teman-teman tinggal klik kiri saja, satu kali klik kiri, lalu secara otomatis akan di drop di lembar kerja teman-teman. Kita akan sembunyikan terlebih dahulu ya. Setelah itu di sini ada kendali ya. Baik, kita akan coba hapus dengan menekan X, delete seperti ini. Selanjutnya ada garis pelingkar seperti itu. Ternyata ini terhubung ke ban ya. Kita biarkan terlebih dahulu saja di kiri, kemudian kita Ctrl Z. Baik, setelah itu pada prinsipnya kita harus memisahkan antara bodinya dengan bannya dan juga dengan remnya. Kita akan memisahkan terlebih dahulu antara bannya dengan bodinya ini. Silakan teman-teman ditekan shift ya, lalu klik kanan di sini ya. Kemudian kalau kita rotate, maka rotasinya masih belum mengarah kepada kursor ini, 3D kursor tersebut. Oleh karena itu teman-teman tekan N terlebih dahulu, masuk ke view, kemudian lock to 3D kursor. Baik, kemudian tekan N lagi. Setelah itu teman-teman klik bannya ini. Nah, ketika diklik bannya ini, maka antara satu sama lain itu saling nyambung ya. Kita lihat di sini juga aktif, ini aktif, ini aktif. Maka teman-teman harus memisahkan ban per bannya. Baik, ini dalam keadaan object mode. Kemudian teman-teman masuk ke dalam edit mode. Iya. Nah, ketika masuk dalam edit mode, yang hanya terseleksi itu adalah yang bagian depannya saja. Di sini ada sebuah material yang hilang. Pada dasarnya ini bukan hilang, tapi
tersembunyikan ya. Caranya untuk menampilkan adalah tekan Alt lalu tekan H. Nah, jadi kelihatan ada ban secara utuh. Karena ini hanya satu ban saja yang terseleksi, oleh karena itu ini menggunakan modifier mirror ya. Jadi teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu, apply dulu maksud saya. Jadi masuk ke menu ini, modifier, kemudian dalam keadaan object mode, teman-teman kemudian klik apply. Ya, maka setelah di apply, kita akan masuk lagi dalam keadaan klik ini ya, aktif, kemudian klik edit mode. Maka semuanya sudah terseleksi ya, ini aktif karena ini sudah di apply mirrornya. Baik, masuk lagi ke object mode, ini dalam keadaan wireframe ya, kita masuk lagi ke viewport shading ya, viewport shading yang solid ya. Kemudian teman-teman masuk lagi ke edit mode. Nah, kemudian kita akan pisahkan ya ban per bannya satu-satu. Caranya teman-teman masuk ke wireframe ini. Nah, kita lihat ini ada 4 ban, 1 2 3 4 ya. Kita akan hapus dulu. Bukan hapus, kita akan seleksi terlebih dahulu ya. Kemudian kita tekan P untuk separate. Kita akan memisahkan terlebih dahulu bannya ya dari keempat ini. Lalu kemudian teman-teman langsung saja seleksi ke bagian sini, kemudian tekan P lalu separate selection, kemudian juga sebelah belakang ini tekan P separate selection. Setelah itu yang ini tidak usah di separate ya, karena ini sudah terpisah dari dari yang satu sama lainnya. Baik, nah setelah itu kita masuk lagi ke object mode, kemudian masuk ke solid ya. Kita akan melihat bannya sudah terpisah ya. Ini juga yang belakang juga sama ya, sudah terpisah ya. Kita akan lanjutkan memisahkan bagian-bagian yang lainnya ya. Kalau kita lihat ini kan masih menyatu ya antara satu sama lainnya. Kemudian kita akan apply terlebih dahulu modifiernya. Klik ke modifier, ini apply dulu ya, apply. Oke. Setelah itu kita akan pisahkan masing-masingnya. Kita masuk lagi ke wireframe dalam keadaan edit mode ya. Nah, sebelumnya teman-teman seleksi terlebih dahulu ya. Seleksi terlebih dahulu yang akan kita pisahkan ini velg bannya. Kemudian kita masuk ke edit mode ya, dalam menu ini wireframe. Kita tinggal seleksi saja bannya, kemudian kita tekan P untuk memisahkan ya, separate by selection. Kita tunggu sampai warnanya seperti ini berubah ya. Kemudian kita ke ban belakangnya, kita tekan P separate selection, tunggu sampai agak memerah ya warnanya. Kemudian yang bagian belakang separate by selection. Baik, ya, yang ini tidak usah ya, karena ini sudah memisah. Tinggal selanjutnya kita masuk lagi ke object mode, kemudian teman-teman masih ada satu yang belum terpisahkan ya. Kita akan hide dulu ini, hide dengan menekan H ya, klik kiri tekan H. Nah, kemudian ini yang masih tersisa ya. Baik, nah, kita masuk ke modifier, kemudian apply dulu ya mirrornya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke edit mode. Baik, kita akan pisahkan ya antara ini cakram ya dengan remnya ini. Caranya adalah memang tinggal tekan L ya dengan kursor yang dihadapkan ke sebelah cakramnya ini. Baik, nah setelah itu kita akan tes ya dengan cara tekan G. Nah, ini sudah sudah dipisahkan. Tekan G, lalu tekan P, separate by selection. Ya. Kemudian yang belakang juga sama ya, kita akan masuk lagi ke object mode.
mode ya. Kemudian kita akan hide terlebih dahulu supaya terlihat baik ini. Kemudian kita akan masuk ke edit mode dan arahkan kursornya di sini, tekan L. Kemudian kita tekan P, separate by selection. Baik. Kemudian di samping sebelah ini teman-teman tinggal shift ya, lalu klik kanan. Nah, untuk memindahkan kursor 3D-nya ke sebelah ban ini, jadi ketika kita dirotasi ya, tumpuannya adalah yang kita tandai dari kursor 3D itu. Baik. Kemudian kita masuk lagi ke object mode, kita akan hide terlebih dahulu bannya, kemudian velgnya. Nah, kemudian ini diklik saja. Kita akan masuk lagi ke edit mode, kemudian kursornya diletakkan di sini, tekan L ya, kemudian P, separate by selection. Baik, kemudian kita akan arahkan kursor 3D-nya ke ban depan ya, dengan tekan shift, tahan ya, kemudian klik kanan seperti itu ya. Kita sudah punya tumpuan di bagian depan ini. Kemudian masuk ke object mode, kita akan hide terlebih dahulu, hide ya, tekan H, klik tekan H, lalu baik, tinggal ini satu lagi ya, diseleksi saja dalam keadaan object mode. Kemudian kita masuk ke edit mode, kemudian arahkan kursornya ke sini, tekan L, lalu P, separate by selection. Kita masuk lagi ke object mode. Jadi kita sudah memisahkan ya. Kalau kita tekan ini ya, kita seleksi, tekan G. Nah, kita sudah terpisah antara ini dengan rem ya. Baik. Kemudian yang terakhir kita akan memisahkan ini remnya ya. Remnya ini kan ada 4 ya, dan ini masih tersambung. Kemudian kita akan pisahkan, kita masuk ke dalam keadaan terseleksi di object mode, kita masuk ke edit mode ya. Ini mudah saja, posisikan seperti ini agak jauh ya. Nah, kemudian kita geser ke tengah, lalu teman-teman masuk ke wireframe. Nah, tinggal kita seleksi saja. Kita sudah melihat ya, ini ada rem ya, 1, 2, kemudian 3 dan 4 ya sebelah sini. Kita seleksi bagian depan seperti ini, lalu kita tekan P, separate by selection, lalu berubah warnanya menjadi agak kemerahan seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Kemudian juga kita samakan, tekan ini ya, diseleksi separate by selection ya. Terakhir satu lagi kita akan seleksi, tekan P, separate by selection. Baik, sisanya yang ini sudah otomatis terpisah. Baik, kita masuk lagi ke menu viewport ya. Nah, tinggal kita hide saja ya semuanya, kita tekan H untuk menghide, tapi di dalam keadaan object mode. Dalam keadaan object mode ini sudah terseleksi ya tadi. Kalau belum, silakan tinggal seleksi saja. Ini tekan hide, tekan H lagi, seleksi, tekan H, tekan H ya. Kita akan menyembunyikan semua ban ya, dan juga remnya. Baik, seperti ini kita akan sembunyikan ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah unparent dulu dengan menekan A. Kita akan seleksi dulu semuanya ya, seleksi semuanya, semua bodinya, dalam keadaan semua ban dan juga rem yang sudah di hide ataupun disembunyikan. Kita akan seleksi semua bodi ini dengan menekan A ya, lalu kemudian ALTP. Nah, ini akan kita hapus clear parent and keep transformation ya. Kita clear. Kalau sudah di clear, kita akan hapus saja ini ya. Nah, ini kita akan hapus saja dengan cara tekan di seleksi terlebih dahulu, tekan X, kemudian delete seperti itu. Kita akan unhide ya, dengan bannya semuanya kita akan unhide terlebih dahulu dengan ALTH
Iya. Nah, hal yang harus dipastikan sebelum kita menambahkan rig ya, adalah mobil kita itu harus mengarah ke minus Y ya, gitu. Sumbu minus Y. Nah, jadi kalau teman-teman klik ini di orthographic X, maka ini kita akan melihat bahwa mobil kita itu menghadap ke sumbu minus Y. Nah, ini minus Y seperti ini, sejajar dengan sumbu itu. Karena ini sudah default setting di add-on Rigakarnya ya. Jika teman-teman masih belum menghadap ke sumbu minus Y, teman-teman tinggal misalnya ini rotasinya masih ke arah apa namanya, nah, ini mobilnya misalnya mengarah ke sumbu X. Nah, ini kalau di apply ke Rigakarnya maka akan error ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus arahkan mobil ini ke minus sumbu Y. Karena itu tekan A di keyboard ya untuk menyeleksi semuanya. Lalu teman-teman tekan R. Lalu teman-teman tekan 90 derajat ya, berarti 90 derajat ke sumbu Y itu ya. Oleh karena itu yang harus ditekan adalah sumbu X. Nah, gitu. Oke. Nah, kebalik ya. Jadi ini menghadapnya ke sumbu Y. Nah, berarti kita akan undo ya. Undo, kita R, kemudian minus 90 derajat ya. Gitu. Kemudian tekan sumbu Z. Iya, baik. Kemudian tekan enter gitu. Setelah itu kita akan hide terlebih dahulu ya. Bukan, sekali itu kita akan parent terlebih dahulu setiap bannya ini ya. Di bannya ini akan kita parent dengan bannya dengan peleknya dan juga dengan cakramnya tadi ya. Baik, kita akan seleksi saja seperti ini. Coba kita tes dulu dengan cara tekan G lalu kita geser-geser. Kalau sudah seperti ini itu artinya sudah terseleksi semuanya ya. Teman-teman harus pastikan, kita akan perbesar, harus pastikan dalam keadaan ban yang luarnya ini terseleksi kuning ya gitu. Baik. Nah, seperti ini. Jika bagian dalamnya yang terseleksi dengan garis kuning ini, tapi bagian luarnya yang masih merah ini, teman-teman tinggal ubah aja ya, ditukar saja ke bagian ban luarnya dengan cara tahan shift lalu kemudian klik kiri di bagian luar seperti ini, lalu sudah bertukar ya. Baik, ini nanti akan menjadi tumpuan ya, akan menjadi tumpuan atau acuan dari bagian luarnya seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal klik Ctrl P lalu set parent to objective transformation. Baik, kemudian kita hide saja ya, kita hide saja. Baik, kita akan coba terlebih dahulu sebetulnya. Kita akan coba terlebih dahulu klik bagian luarnya saja, kemudian kita ketik G. Oh, ini ya ada yang ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, nah kita akan klik itu, kemudian itu cakramnya ya, kita klik juga bagian bannya seperti ini, lalu Ctrl P, set parent to objective transform. Nah, kita akan coba tes ya, bannya diklik kiri, kemudian kita tekan G. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil kita parent ya, seperti itu. Ini kita sudah di parent, kemudian kita tinggal namai mobil ini, namai bannya ya gitu. Dan namanya ini harus sama ya, karena ini formatnya sudah dibaca oleh add-onnya. Formatnya seperti ini dalam keadaan klik ban yang bagian luar tadi, kemudian kita masuk ke list ini, berarti ini adalah yang aktifnya ya. Teman-teman tinggal rename aja dengan klik 2 kali, kemudian kita namai, misalnya ini mobilnya namanya Audi, kemudian strip, kemudian wheel ya, bagian depan ya FT ya, kemudian di bagian kiri L. Nah, gini saya akan besar, dilebarkan seperti itu, Audi wheel front L. Baik, setelah itu kita akan masuk ke ban belakang, kita tekan shift klik kanan seperti itu ya. Nah,
kita akan seleksi saja. Nah, tes dulu, masih ada satu lagi yang tersisa. Baik, setelah itu teman-teman pastikan ini kan yang lebih terangnya yang di bagian dalam ya. Kita akan tukar ke bagian luar dengan cara tahan shift lalu klik kiri di bagian sini. Lalu teman-teman tekan Ctrl P dan parent object keep transform. Setelah itu tinggal kita rename saja di sini ya. Ini berarti Audi titik kemudian wheel ya, kemudian titik back ya, belakang, kemudian L karena ini di bagian kiri. Baik, selanjutnya di bagian sebelah sana juga sama, kita akan seleksi saja bannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan pindahkan dulu 3D kursornya dengan cara tekan shift klik kanan seperti ini. Kita ulangi. Nah, ini dia. Setelah diseleksi kita tekan G ya, lalu kita sudah melihat bahwa ini sudah terseleksi. Kita pastikan bagian luarnya ini yang aktif ya. Kita tekan shift dan klik kiri. Nah, baik, sudah aktif sebetulnya tadi. Baik, setelah itu tinggal kita Ctrl P object keep transform dan kita masuk ke bagian penamaannya Audi, kemudian wheel, kemudian back yang ada di belakang, kemudian bagian R di sebelah kanan. Kemudian tinggal ke bagian depannya. Kita akan seleksi terlebih dahulu seperti ini. Seleksi ya, kita lihat dulu ya. Selanjutnya kita tekan shift ya, lalu klik kiri di bagian nulis supaya aktif seperti itu. Klik kontrol ya, maksud saya kontrol P lalu object keep transform. Setelah itu kita tinggal namai Audi, kemudian front FT ya, kemudian Audi wheel, kemudian front, kemudian bagian R ya. Baik, itu di right atau di kanan. Setelah itu kita akan hide ya, hide semuanya. Nah, tinggal kita akan namai ini remnya ya. Ini berarti Audi titik wheel brake ya. Itu wheel brake. Ini kita hapus. Kemudian bagian depan FT, kemudian bagian titik ya, titik bagian kanan. Right. Selanjutnya kita tinggal hide saja ini ya. Di bagian belakang sini juga sama, kita hide terlebih dahulu. Ya, ini di hide dulu. Hide, kemudian kita aktifkan, kemudian kita ini copy paste saja ya yang tadi. Nah, ini bagian belakang berarti kita tinggal hapus menjadi BK back ya. Baik, di sebelah sana kita akan masuk dulu shift lalu klik kanan seperti itu. Kemudian kita akan seleksi. Nah, kita cek dulu. Setelah itu kita tinggal hide, lalu kita seleksi brakes-nya ya, kita ganti namanya Audi wheel brake. Kemudian ini bagian belakang sebelah kiri ya, kemudian kita hide. Yang bagian depannya kita akan seleksi G. Nah, kita seleksi saja ya, seleksi, kemudian H, seleksi, kemudian H, kemudian klik, kemudian H. Kemudian bagian ini kita akan rename Audi wheel brake front L berarti ya. Nah, jadi kita sudah melihat hanya ada 9 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hide ya ini ya. Remnya kita hide. Tinggal sisa bodinya saja. Selanjutnya, baik teman-teman arahkan ke menu ini ya. Ke menu collection ini. Nah, dalam keadaan seperti ini kemudian teman-teman shift A, lalu akan muncul menu add, masuk ke empty, lalu kubus. Setelah itu kita akan masuk ke orthographic minus Y, kemudian tekan G ya dalam keadaan terseleksi kubusnya. Kita tempatkan seperti ini, kemudian teman tekan S untuk scale, kemudian diperbesar seperti ini. Kita
kita G lagi, G ke sumbu X. Nah, seperti ini. Tekan S ke sumbu Z. Nah, baik, seperti ini kita turunkan sedikit. Ya. Baik, setelah itu kita akan bawa ini ke tengah ya, tekan G, lalu Y. Ini dalam sumbu ortografik X ya. Kemudian kita tekan S, lalu scale ke sumbu Y saja. Seperti ini. Baik ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik A ya, gitu, dengan dalam keadaan empty kubusnya yang aktif ya, yang lebih terang ya. Kalau teman-teman mengklik terlebih dahulu mobilnya lalu klik A, maka yang terangnya adalah bodinya itu, dan itu yang tidak kita maksud ya. Kalau dalam keadaan seperti ini, kita harus pindahkan yang aktifnya ini ke kubusnya saja ya, dengan cara tahan shift kemudian klik kiri di sini. Baik, setelah itu kita tinggal parent saja ya, dengan cara Ctrl P. Set parent to object keep transform. Baik. Nah, setelah di parent, kalau kita klik ini kemudian kita tekan G grab, maka bodinya akan mengikut. Baik. Ya, setelah itu kita akan hide terlebih dahulu ya. Nah, ini kita akan ubah ya empty ini menjadi Audi ya, strip body ya, gitu. Audi strip body. Dan ini juga ada salah ya, mohon maaf ya, ini bukan titik ya di sini, berarti ini Audi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pakai strip ya di awalnya. Ini dan ya. Iya. Baik, kita sudah menamai empty kubusnya dengan nama Audi dan strip body. Kita akan hide terlebih dahulu empty cube-nya. Kemudian setelah itu kita akan parent terlebih dahulu ini ya, bodinya. Ini kan semuanya banyak sekali, kita harus parent terlebih dahulu. Caranya adalah dengan kita tekan saja, kita pilih body yang ini ya, kita pilih body yang ini supaya aktif terlebih dahulu. Kemudian kita tekan A ya, lalu kita tekan Ctrl P ya, set parent to object keep transformation ya. Tanda berhasilnya ketika teman-teman tekan ini saja ya, kemudian teman-teman tekan G untuk dipindah-pindah, maka seluruh bodinya sudah mengikuti ya, karena sudah di parent. Baik, kemudian kita undo saja, Ctrl Z supaya kembali lagi ke awal sini. Setelah itu teman-teman tinggal Alt A ya, gitu. Jadi untuk unhide, untuk mengembalikan segala sesuatu yang sudah disembunyikan. Nah, jadi kita punya mobil yang sudah di parent. Satu lagi sebelum kita mengaplikasikan Rigakar ya, kita akan hide terlebih dahulu. Kemudian kita akan seleksi semuanya dengan menekan A, Ctrl A, lalu teman-teman apply scale. Ya, setelah itu kita akan memindahkan titik origin yang ini ya, dari setiap bannya ke tengah-tengahnya di setiap geometri ya, maksudnya ke setiap geometrinya. Caranya kita akan seleksi ini semua ban dan juga remnya ya. Nah, berarti dari sini kita tahan shift, nah, kemudian sampai sini ya, seluruh bannya terseleksi. Teman-teman tinggal masuk saja ke objek, lalu set origin to geometry seperti itu. Setelahnya kita tinggal apply saja ya, kita tinggal apply saja. Teman-teman tinggal seleksi dulu semuanya dengan klik A ya. Setelah itu kita yang bagian
ya apa namanya, luarnya, bodinya diaktifkan dengan tahan shift tadi lalu klik kiri. Baik. Setelah itu teman-teman tinggal shift A, kemudian masuk ke armature dan car deformation rig. Baik, ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah ada rig di dalamnya. Kemudian tinggal masuk saja ke bagian sini ya, view port setting yang wireframe. Nah, itu di dalamnya sudah ada tulang-tulang ya. Ini tandanya sudah berhasil. Lalu selanjutnya ya, finalnya teman-teman tinggal tekan N ya, gitu. Tekan N dalam keadaan rig ini, rig ini terseleksi, lalu masuk ke rig akar, lalu tinggal teman-teman klik generate. Iya, nah sudah berhasil nih, tandanya adalah teman-teman sudah ada tanda-tanda seperti ini ya. Kalau kita ini kan dalam pose mode seperti ini ya, teman-teman tinggal coba saja ini dioperasikan G. Nah, kita akan coba operasikan. Nah, ini sudah berhasil, tandanya sudah bannya ini ya sudah bisa berbelok steeringnya. Kemudian yang bagian atasnya juga sudah berfungsi seperti itu. Kemudian juga yang bagian belakangnya juga ini untuk drifting ya, ini sudah berfungsi ya. Baik, kita undo saja semuanya, Ctrl Z. Ya, itulah caranya kita sudah menambahkan sebuah rig kepada mobil ya. Di video selanjutnya kita akan berikan tutorial bagaimana caranya menganimasikan mobil ini.